Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Sebelumnya terima kasih banyak ya bagi teman-teman baru ya. Banyak sekali teman-teman baru yang baru menemukan channel ini ya. Oh ya, saya mendeteksi teman-teman yang baru ini apabila menemukan video saya yang terakhir-terakhir ya, yang ada entry-nya itu yang analisa, lalu terakhirnya itu entry. Nah, saya mendeteksi ada beberapa sebagian yang merasa bingung ya, atau merasa sulit. Analisanya itu dalam tanda petik ya, kalau saya simpulkan itu mereka merasa rumit ya, ribet analisanya. Nah, ini seru guys, akan saya bahas di sini ya. Saya takutnya nanti kalau misalkan teman-teman hanya menonton satu video saya yang seperti itu terus tidak mau belajar mencari metode atau setup-setup yang instan, takutnya nanti nggak berkembang guys skillnya. Jadi begini, ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Ada YouTuber atau mentor-mentor apapun ya teman-teman menyebutnya itu ada yang mengatakan sangat simpel sekali ya metodenya atau setupnya. Lalu ada yang mengatakan bahwa trading itu nggak semudah itu guys. Kalau trading semudah itu, maka semua orang menjadi trader dan profit semua gitu loh. Nah, simple versus rumit ini, nah kita harus bijaksana ya dalam menyikapinya. Jadi begini, jika teman-teman maunya ingin mencari video yang simple ya, yang mudah sekali, saya takutnya nanti teman-teman akan lama-lama stres ya guys ya, seperti saya. Soalnya dulu saya pertama awal-awal belajar itu pokoknya pengen yang simple gitu loh. Analisanya, setupnya, metodenya, dan profit. Sudah, itu yang saya ingin. Tapi ternyata nggak bisa, gitu loh. Nggak bisa settle, nggak bisa profit, withdrawnya nggak lancar, malah akhir-akhirnya MC gitu loh. Nah, saya ingin teman-teman coba sedikit berpikir seperti ini ya. Simple ini menurut siapa? Rumit ini menurut siapa? Gitu loh. Nah, kalau yang video-video di YouTube di luar sana itu bilang simple, nah, ini bisa jadi mentor tersebut itu kan sudah pengalaman sudah sejak lama guys, gitu loh. Nah, belajarnya sudah sangat lama, sehingga pada akhirnya dia menemukan ya metode sendiri yang dia ciptakan mungkin ya, menjadi bisa sesimpel itu gitu loh. Tapi di balik simpelnya metode itu ada background analisa yang dia sudah pelajari lama gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman yang baru mengenal channel ini ya, mungkin langsung frontal bilang di komentar ya. Tapi ini sedikit sih yang langsung frontal. Analisa lu rumit bang, ribet amat gitu ya. Bilang analisa saya rumit, ribet. Nah, karena mungkin teman-teman yang bilang seperti itu belum pernah belajar apa yang saya pelajari gitu loh guys. Tapi bagi teman-teman yang sudah cukup lama mengikuti channel saya, maka analisa saya, video-video entry saya itu sangat nyaman sebenarnya. Kenapa? Karena saya jelaskan ini loh, background ya, background analisanya. Background kenapa saya entry, latar belakangnya itu saya jelaskan semua dari awal. Ada market ya nggak enak seperti ini ya. Nah, ini saya jelaskan backgroundnya ini tuh bagaimana analisanya, strukturnya bagaimana, apakah ini termasuk bos, apakah ini termasuk bos, ini itu apa, ini itu apa. Nah gitu. Nah, itu saya berusaha untuk mengurutkan ya, analisanya itu urut. Nah, kalau teman-teman nggak belajar background analisanya ya, background analisa ini ya guys ya, teman-teman nggak akan sampai pada ini loh, kata-kata simple kok. Trust me.
Saya berharap teman-teman khususnya bagi yang benar-benar baru belajar metode trading ya, jangan terjebak untuk langsung pada kata-kata simple, mudah, no ribet-ribet gitu ya. Jangan ya guys ya. Tapi belajarlah market ini sebenarnya berjalannya itu bagaimana sih? Latar belakang analisa di balik kata simple ini itu apa? Gitu loh. Contoh itu gini guys. Contoh ya, misalkan aja ya, ada ya katakanlah apa? Misalkan double top ya, atau ada pola engulfing, pola doji atau apa. Simple, ini tinggal sell gitu misalkan. Nah, ketika pada video itu entry sell dan itu profit, ya, dan itu profit. Nah, si mentor tersebut itu sudah tahu background analisa marketnya ini, di belakang datanya itu sudah tahu, tapi tidak disebutkan gitu loh. Hanya ditampilkan cuplikan ini, setup ini loh simple. Ada ini sell, profit. Nah, itu kalau teman-teman lakukan langsung di market, wah, bisa stres guys. Nggak selamanya seperti itu. Background analisanya ini dulu, data-data di sebelah kirinya ini dilihat dulu. Gitu. Dari background analisanya yang sudah matang ini, belajar dari awal berapa tahun sampai puluhan tahun itu, si mentor tersebut akhirnya bilang itu simple. Tapi sudah melihat ini. Nah, ininya nggak ditampilkan ke publik gitu loh. Ditampilkan hanya ya setup yang simple ini, memang ini setup simple, tapi background analisanya apa gitu. Nah, makanya di video-video entry saya itu saya mulai analisa dari awal ya. Lihat market structure-nya, terus cari trading range-nya, yang valid itu yang bagaimana, syarat-syaratnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pemula atau baru belajar, itu mungkin akan kelihatan ribet. Tapi percayalah, ketika teman-teman nggak belajar background latar belakang analisa, teman-teman akan sangat struggling ya, akan merasa susah sekali ya trading itu, gitu loh. Trading itu sulit guys. Tapi kalau nggak belajar analisa, teman-teman nggak akan menemukan kata simple tadi yang diucapkan mentor-mentor itu guys. Gitu. Saya tetap pede akan menampilkan video-video entry ya, video-video JJ ya, dengan analisa yang seperti itu gitu. Nanti belum waktunya saya menampilkan entry yang dengan cara sangat simple. Saya ingin teman-teman belajar analisa dulu. Nah, ini loh, judul ini ya, candle to candle, mempunyai cerita. Nah, ini guys, dibalik analisa. Contoh ya, ini secara sederhana ya, konsep market struktur sederhana ya. Nah, di dalam struktur ini kan ada dari candle ke candle gini ya. Nah, dari candle ke candle ini itu mempunyai cerita guys. Ya, ini tuh mempunyai cerita gitu loh. Nah, kita belajar pelan-pelan dulu aja nggak apa-apa. Jangan buru-buru. Trading itu jangan buru-buru. Belajar dulu, pahami cara analisa yang benar guys. Oke, ini saya mau menunjukkan perbedaan konsep dasar market structure ya dengan mechanical market structure ya. Nah, market structure itu pada dasarnya ya, konsep awalnya itu seperti ini. Ini bos ya. Ini secara konsep awalnya ya. Lalu kalau ini kan struktur ya guys ya. Namanya struktur. Nah, swing-swing ini struktur. Nah, kalau struktur ini di break ya. Nah, ini di break. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya change of character gitu. Ya. Ini akan retracement lagi dan membuat bos kembali. Ya. Ini secara sederhana guys. Tapi guys, ketika kita membuka MetaTrader ya guys ya, market structure itu tidak sesimpel ini, tidak sesederhana ini gitu. Kenapa? Lahirlah muncul konsep mechanical ya guys ya. Mechanical. Nah, mechanical market structure. Nah,
setelah saya belajar lama ini, ternyata di dalam struktur konsep dasar market struktur yang simple ini itu ada dua guys, internal structure ya sama external structure. Nah ini loh guys, pelajari ini. Kalau teman-teman telan mentah-mentah ini, pokoknya ada struktur di break yaitu bos. Nah itu bos. Iya memang, tapi itu konsep dasarnya gitu loh. Tapi di market nggak seperti itu. Ternyata ada internal structure, ada external structure gitu loh guys. Oke, sekarang gini ya, saya beri ilustrasinya ya. Harga naik ya, lalu dia turun ya. Nah ini kan pullback, kemudian naik lagi, membuat pullback gini ya. Nah gini, lalu dia turun lagi. Nah turun seperti ini. Nah kalau kita menelan mentah-mentah seperti ini guys, ini itu akan disebut change of character karena sudah di break gitu. Tapi di market apa yang terjadi? Ketika kita katakanlah langsung ya sell stop misalkan, open sell gitu, kita SL di atas contoh, ini retracement, lalu ini membuat rejection, kemudian ada yang entry sell di sini. Nah, ternyata guys, ini melambung tinggi lagi. Nah, ternyata di dalam ini itu ada internal dan external structure. Nah, ternyata external structure-nya itu kalau kita belajar mechanical ya, external structure-nya itu jadinya ini, dan naik ini. Jadi shred. Nah gitu guys. Kalau kita menelan mentah-mentah yang ini, wah capek guys nanti ya. Kalau banyak lossnya berturut-turut, nanti psikologisnya terganggu guys. Mending kita belajar pelan-pelan, kita matangkan konsep kita, maka win rate kita akan semakin tinggi gitu. Nah dari yang ini ya, struktur yang ini, candle-candle yang terbentuk itu mempunyai cerita guys ya. Nah cerita yang di sini itu adalah pullback gitu loh ya. Nah ini terus seperti ini membuat cerita lagi. Nah cerita yang di sini itu adalah retracement-nya gitu. Kemudian yang ini yaitu follow the trend-nya. Oke, saya jelaskan secara sederhana ya. Kalau teman-teman masih ingin metode yang simple ya, ini saya mencoba menjelaskan mechanical market structure dengan cara yang sederhana ya. Jadi pokoknya itu gini, teman-teman harus bisa mendeteksi dua ini, struktur yang internal sama eksternal guys ya. Jadi gini, misalkan harga naik, kita urutkan ya guys ya, dari candle to candlenya kita urutkan, terus ada turun, harga turun seperti ini ya, terus kemudian naik lagi. Nah ini tuh masih masih internal guys gitu. Contoh di sini flat aja ya, ini ya flat aja, maka ini tuh bukan high valid karena di sini nggak ada minor low yang diambil gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Kemudian ini seperti ini ya, naik lagi, ini masih internal structure. Nah ketika market yang naik ini nanti ada low yang diambil, nah ini tanda-tanda akan membuat external structure gitu loh ya. Berarti di sini sudah valid guys, minimal ambil di sini. Nah kalau menelan mentah-mentah konsep ini ya, market structure yang biasa ini, sederhana ini, mbahnya market structure ya konsep dasarnya, nanti teman-teman akan sell di sini. Padahal enggak, di sini biasnya masih buy. Cari entry point yang tepat. Dia masih akan turun ya, akan mencari entry point yang tepat gitu loh, untuk lanjut kenaikan. Nah ini kan tadi nggak valid, yang di sini high valid. Nah ini baru bos gitu guys. Yang ini
bukan bos. Jadi external structure-nya ini. Yang kita gambar candle to candle-nya tadi ya, yang biru ini itu ya internal structure aja gitu. Nah, untuk syarat-syarat menjadi external structure, nah di SMC The Series itu sudah lengkap guys. Nah, saya harapkan teman-teman tidak tutup mata ya akan pelajaran ini, karena ini background analisa yang menurut saya adalah yang terbaik saat ini guys. Apapun metode nanti teman-teman yang misalkan teman-teman ingin buat metode sendiri ya, tapi tahu konsep ini ya, latar belakang candlestick yang ada di MetaTrader itu, tahu latar belakangnya, teman-teman akan sangat enak gitu loh. Teman-teman nggak akan memakan mentah-mentah kata mentor-mentor di sana yang metode ini loh, simple. 5 menit $1.000, profit $1.000. Nggak sampai 10 menit profit $2.000 dan lain sebagainya. Jangan guys, berbahaya guys. Pengalaman kita kalah guys sama beliau-beliau itu, mentor-mentor itu. Tapi kalau yang bilang simple itu di video-video sebelumnya sudah memberikan analisa atau latar belakang ya, dasar analisanya yang bagus, yang urut, menjelaskan dasarnya dengan baik. Nah, itu beda lagi gitu loh ya. Oke, jadi saya harap teman-teman semakin excited ya dalam belajar market structure ini ya. Ya, teman-teman buka aja playlist kumpulan analisa dan entry. Di situ saya mencoba menganalisakan dari awal. Dasar saya mengambil keputusan buy atau sell itu dasarnya apa, analisanya gitu. Lah nanti kalau teman-teman sudah memahami itu, teman-teman kalau ketemu video saya yang mungkin nggak analisa selengkap itu, langsung buy atau sell, teman-teman pasti akan langsung mengerti gitu loh. Jadi kata-kata simple dan rumit ini jangan ditelan mentah-mentah gitu ya, jangan ditelan mentah-mentah. Bentar guys, jangan ditelan mentah-mentah. Simple dan rumit ini, kata-kata ini ya, sudah berhasil ngomong simple itu sudah melewati proses yang rumit guys, sudah bertahun-tahun mentor-mentor di sana itu. Jadi ayo saya harapkan kita semua berpikir rasional ya gitu. Kalau kita ingin pintar, skill kita ingin bagus dalam trading ini, ya kita harus tekun belajar ya. Kita harus berkorban ya, berkorban waktu, tenaga untuk belajar. Serumit apapun metode itu ya kita pelajari pelan-pelan aja, nggak apa-apa gitu. Nah, saya berusaha membuatkan series-series yang berurutan gitu ya guys ya. Tahun lalu saya membuatkan ini ya, killer setup ya. Nah, itu pattern-pattern yang sudah jadi gitu loh. Nah, contoh seperti ini guys. Ini saya hapus dulu ya. Jadi gini, ini menurut saya ya guys ya, menurut pengalaman belajar saya selama ini ya. Misalkan kayak killer setup Fantastic Five-nya Kak Nora ya. Fantastic Five-nya Kak Nora ini itu menurut saya itu adalah internal structure gitu loh. Lalu Fibo Musang, nah itu juga sama, internal structure gitu guys. Nah kalau SMC ya, nah SMC ini berhubungan dengan external structure guys. Nah kalau teman-teman suka akan SMC tapi tidak mau mempelajari mechanical market structure, di mana ada internal, ada external structure ya, wah berbahaya guys gitu loh. Kalau teman-teman belajar SMC, suka metode SMC, tapi menganggap ini adalah bos, nah berbahaya guys. Anggaplah ini bos, ini harus ada minor swing low yang harus diambil dulu, baru ini bos gitu.
Nah, kalau yang di sebelah kiri ini Fantastic Five, Vibo Musang itu pattern-pattern yang sudah jadi. Nah, kalau teman-teman memakai ini ya, Fantastic Five atau Vibo Musang ya, tapi mengerti internal structure dan external structure, itu jauh lebih sempurna, guys. Saya yakin itu jauh lebih sempurna. Karena di market itu ada dua ini. Sudah, itu kuncinya. Kuncinya itu ada di kita tahu mana yang internal structure, mana yang external structure. Karena disinilah kita mengetahui ya bias arah harga. Itu, guys. Jadi kita nggak merasa tertipu oleh market gitu. Siapa di sini yang sering merasa tertipu oleh market? Sama, guys, saya juga, guys, dulu, guys. Nah, setelah belajar mechanical market structure, nah, pakai style gaya apapun sudah aman, guys. Karena tahu struktur yang valid. Itu loh ya, mau pakai Vibo Musang, mau pakai Fantastic Five, mau pakai stylenya Master Ahmad Daniel, mau pakai Quasimodo, mau pakai apapun stylenya, freestyle, guys. Asal tahu ada internal structure, ada external structure, gitu loh. Ya, saya harap sih video ini bisa membuka mata kita semua ya, bahwa kita nggak boleh menelan mentah-mentah bahwa trading itu mudah. Jangan, guys, berbahaya. Ya, kalau trading itu mudah, semua orang bakalan menjadi trader dan semua orang sudah kaya dari dulu. Itu adalah pikiran yang rasional menurut saya, gitu loh. Tapi buktinya apa? Ternyata mayoritas yang berkecimpung atau belajar di trading itu gagal, gitu loh, karena mempunyai mindset yang salah. Diawali dengan pemikiran-pemikiran atau ya mindset tadi itu salah, gitu loh, dari awal, gitu loh. Maka kita harus ya berpikir rasional. Kalau mau pintar, mau mempunyai skill, ya belajar dulu. Nggak apa-apa rumit, gitu loh. Kalau kita merasa rumit, ya mungkin kita belum tahu aja. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya dipelajari ulang. Nanti pasti akan menemukan benang merahnya, gitu loh. Nanti akan sampai pada titik di mana kita akan bilang, wah ini mudah sekali, wah ini simple, gitu. Jadi kita berpikir rasional seperti itu aja, guys. Oke, semangat belajar ya buat teman-teman semua ya. Saya akan terus berusaha membuat video yang bisa membantu ya teman-teman untuk belajar. Semoga channel Candle to Candle ini bisa memberikan banyak manfaat ya, dan memberikan progres kepada teman-teman semua dalam belajar trading ini ya. Oke, segitu dulu aja. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.